Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini gue lagi-lagi pengen ngebahas soal Redford, karena lagi ada yang seru juga. Sama seperti kemarin gue udah bahas ROBD, karena lagi ada yang seru. Jadi sayang kalau dilewatin. Dan video gue sebelumnya ngebahas tentang legalitas Redford di Indonesia. Oke, jadi baru-baru kemarin itu OJK menyatakan bahwasannya Redford Trading ini ya sebagai entitas ilegal ya dari pihak SWI, Satgas Waspada Investasi. Jadi sudah dinyatakan ilegal dan tidak punya izinnya ya. Dari situ saja harusnya kalian langsung melek mata. Tapi kalau para pemain Ponzi tentunya ya tablas-tablas aja. Pasti nanti ngelaknya kayak Binance aja nggak ada izinnya di Indonesia, Hotbit, Get.io dan yang lainnya gitu ya. Alasannya pasti kayak gitu. Tapi beda cuy. Binance itu nomor 1 di seluruh negara. Bahkan kalau lu cek di CMC aja itu masih ada. Nah ini tapi Redford adanya di mana? Dunia halu atau dunia goib? Ya kan? Pertanyaannya gitu. Dari mana? Dan lagi di Redford ini, seperti kalian lihat di sini, mereka ini memperdagangkan beberapa koin di sini. Ada juga koin-koin yang populer seperti ada BTC, ETH, TRX dan yang lainnya. Tapi pemainnya ini trading sinyal yang dikasih tahu mentor, lebih banyak jualan koin-koin yang gak jelas. Bahkan koin-koin yang gak ditemukan di exchange manapun, bahkan di CMC pun gak ada. Udah jelas dong, koinnya pun sendiri ini koin settingan. Koin yang cuma bisa kalian temuin di aplikasinya. Bahkan harganya pun mereka yang setting. Candlesticknya mereka yang setting. Transaksi semua mereka yang setting. Jadi gak ada tuh liquidity providernya di dalam aplikasi ini. Jadi udah jelas ini bohong-bohong aja dengan skema Ponzi di mana seolah-olah modusnya adalah trading, padahal ya Ponzi aja, money game di mana duit member-member lain diputar di situ-situ aja. Wah, tapi kak kok saya cuan terus gitu ya. Ya iya, tergantung kamu orang yang aktif mengundang tidak. Kamu punya bawahan berapa? Kamu lihat dong. Masa kayak gitu aja mesti dikasih tahu. Bukannya para pemain Ponzi itu pintar-pintar gitu ya, cerdas-cerdas untuk bisa menggait mangsa, menggait korban gitu ya. Jadi nggak perlu dijelasin, oh kok cuan terus. Ya itulah para pemain Ponzi. Nggak peduli duitnya dari mana, mau sumber baik, buruk, jorok, busuk sekalipun, kalau yang namanya cuan ya cuan gitu ya. Tapi kalau orang yang sehat, waras gitu ya, akal sehatnya jalan, kalau dia tahu sumbernya nggak baik pasti udah langsung ditinggalin. Tapi kalau para pemain Ponzi ya tentunya yang penting cuan, walaupun dia dapat sumber dari member lain yang udah akunnya dibekukan. Udah jelas dong, misalkan gue awal main gue depo untuk 100 USDT, 100 dolar. Tiba-tiba akun gue dibekukan dan gue gak bisa melakukan penarikan, dan gue mau report, mau segala macam gak bisa. Akhirnya gue sebagai korban kebanyakan malu dan gak mau cerita kemanapun. Ya udah, duit itu pasti bakal dibagi-bagi ke kalian. Ininya, aplikasi Ponzi itu akan selalu berjalan ketika rekrutmen tetap berjalan, tetap ada. Orang bahkan ada loh Ponzi yang sampai 6 tahun, 3 tahun. Ya itu jelas karena rekrutmennya bagus, marketingnya bagus, penipuannya bagus dan cerdas. Jadi kalian jangan mau dibodohin. Nah di sini juga ada pengumuman ya. Kita coba klik aja nih pengumuman ya. Nah ini ada pengumuman tadi, kalau tidak salah ada yang terbaru nih ya. Nih di sini pengumuman penting, tapi tulisannya red doang gitu ya, bukan Redford. Tentang pemeliharaan dan peningkatan sistem dokumenter. Redford 2022 September tanggal 2. Nah di sini pokoknya mereka menjelaskan ya layanan fotokopi atau copy trading atau copy trade ya. Biasanya di exchange manapun sebenarnya bisa sih, tapi dengan skema dan sistem yang tentunya beda-beda ya. Nah, di sini katanya layanan fotokopi ini lagi nggak bisa. Terus kalian akan nantinya
dibatalkan. Setiap kalian melakukan layanan fotokopi ini akan langsung dibatalkan dan semua pokok pendapatan akan langsung dikembalikan di satu waktu yang sama ya. Jadi lagi bermasalah nih. Nah, terus yang menariknya lagi nih ya, ada berita yang tentunya akan gue bahas di hari ini, cryptocurrency baru IDC atau IDC. Berita bagus. Oke, kita coba klik aja. Sebagus apa beritanya ya? Redford International Digital Exchange meluncurkan IDC, Integrated Circuit. Oke, ini kita baca di sini ya. Kita skip aja hal-hal yang ini. Nah, ini ada waktu berlangganan. Jadi kalian itu berlangganan untuk IDC ya, koin IDC ini. Nah, waktunya ya mereka tentukan waktu perdagangannya selama 14 hari. Sampai harga koin IDC ini mencapai 4,7 USDT ya. Nah, ini kita lihat lagi. Oke, dan seperti kalian lihat nih ada waktu berlangganannya di sini. Ya, ini udah berlangsung sih sebenarnya. Harga berlangganannya di 2,4 USDT untuk token IDC ya, IDC. Bahkan nih udah ditargetkan ya, udah dijamin kemenangannya adalah 8% nih kalau kalian lihat. Terus juga ada total berlangganan, tingkat kemenangan aplikasinya. Terus juga kalau kalian joinnya itu di 3 September ya, harga awalnya menjadi 3,6 USDT. Perdagangan IDC USDT pada pukul 00 pada tanggal 3 September 2022. Oke, dan gue cari IDC ya di Coin Market Cap. Ini kalau kalian lihat nih nggak ada nih ya untuk koinnya. Nah, cuma untuk tokennya ada IDC ya, WBNB. Tapi kalau kita klik di sini harganya berbeda ya. Bahkan kalau misalnya gue terusurin lebih jauh nih pasti udah jelas ini bukan yang ini, IDC yang ini yang ada di Redford. Yang satu lagi IDC WBNB ini juga harganya beda. Yang jelas ini bukan yang di Redford. Jadi kesimpulannya IDC ini lagi-lagi nggak ada di Coin Market Cap. Jadi cuma ada di aplikasi Redford ya. Koin goib, bukan koin micin ya, koin goib. Dan seperti kalian lihat di sini untuk IDC ya, ini di tanggal 3 September ini harganya masih di 4,2 USDT. Di jam 20 alias jam 8 malam nih grafiknya langsung nih ya naik terus ya, to the moon. Nah, bahkan ada yang memprediksikan ya dari rata-rata begini langsung nanti melejit pokoknya ya, 4,7 USDT targetnya. Nah, di sini ya perdagangan untuk IDC ya dikunci ya, pokoknya nggak ada transaksi yang dibuka sebelum nih ada persyaratannya nih dua nih, mencapai 4,7 USDT dan selama 14 hari mata uang. Wow, ini lucu ya, sampai dipersyaratkan seperti ini. Maksud gue kalau kita trading mau jual beli kapan aja ya tergantung analisa kita ya, tergantung keyakinan kita. Tentunya latar belakangnya pasti semua orang bakal beda-beda. Tapi ini aneh gitu ya, aneh, dipaksakan kita nggak bisa melakukan transaksi khususnya untuk menjual ketika belum mencapai harga ini ya. Itu udah aneh sekali di sini ya. Terus di sini gue menemukan nih ya, hati-hati anggota YouTuber penyusup nyusup ya. YouTuber kalau kagak ngoceh kagak bisa makan bang. Biasalah kerjaannya hanyalah jualan omong doang. Beda sama YouTube buat konten lucu-lucu bisa menghibur. Lah ini gue juga lagi ngelucu nih ngeliatin komen-komen kalian gitu ya, lucu banget gitu ya. Udah tahu Ponzi ya, sama kayak mereka ya, modal ngechat ke orang, modal ngoceh juga untuk promosi aplikasi ataupun web penghasil uang, padahal cuma skema Ponzi dan penipuan gitu ya.
ya lebih busuk ya orang-orang seperti ini ya. Kalau gue mah kagak ngambil gue kode referral dari ya seperti youtuber kode referral yang di deskripsinya ada kode referral, padahal menyebarkan aplikasi penipuan skema Ponzi ya. Itu lebih biadab lagi ya. Lucu banget, makanya gue juga lucu sih ngeliat komentar orang-orang seperti ini. Wow ya. Terus ada pemberitahuan lagi nih terkait token IDC ya. Di sini sudah melakukan transaksi selamat kepada anggota yang telah berhasil ya 75% dari keuntungan. Malam ini ya Heart of Hope dan Konsorsium Amerika Serikat ya, Amerika di sini ya, akan bersama-sama mempromosikan kenaikan harga IDC. Waduh, padahal gak ada di mana-mana gitu ya. Mempromosikan sama siapa? Di tanggal 4 September udah naik nih ya. Jadi 4,4 USDT. Nah di sini ya sudah tembus di 4,7 nih ya. Untuk token IDC nih ya. Tapi masih disuruh hold. Nih, harap tenang dan jaga ego masing-masing ya. Info bagi yang hold silahkan dan sudah jual sesuai instruksi saya. Bagi yang mempunyai tim atau grup masing-masing untuk hold silahkan patuhi leader atau mentor masing-masing. Jadwal akan saya bagikan besok. Waduh, jadwal piket atau jadwal ronda nih di sini ya. Dan saat ini gue akses ya. Ini untuk token IDC USDT sudah di angka 4,9 USDT. Terus di sini juga ada ya leader yang tiba-tiba akunnya nggak bisa untuk login. Nah, bilangnya terdeteksi jahat. Nah, ini udah jelas nih di sini ya. Jadi pasti bakal ada orang-orang akunnya yang ke banned. Kenapa? Karena mungkin udah terlalu banyak anggotanya, udah terlalu cuan, dan nih keuntungannya diambil semua buat bayar anggota-anggota yang lain. Nanti besoknya ada lagi nih, dicari kesalahannya seolah-olah punya kesalahan padahal nggak punya kesalahan buat anggota-anggota lain. Begitu saja seterusnya ya. Sampai akhirnya mereka katanya mau migrasi punya aplikasi baru lagi. Ya baik ROBD, Redford tuh juga sama seperti ini. Banyak yang komen juga di channel YouTube gue yang ke banned. Tapi pemainnya yang sampai sekarang masih WD lancar pasti ngomong, ya gue kan udah penting gue cuan kak, gue udah dapet duit gitu. Dia nggak sadar ternyata duitnya itu dari orang-orang yang akunnya udah ke banned, udah nggak bisa keakses ya. Udah jelas ya duitnya dari situ. Nah kalau para pemain Ponzi jelas yang penting cuan, nggak peduli sumbernya busuk baik ya, ataupun borok gitu ya, itu juga nggak peduli, yang penting gue cuan gitu. Satu leader ke banned, semua downline-nya kena imbas, dibekukan. Atau ada lagi yang seperti ini ya, bilangnya akun orang ini terdeteksi money laundry ya dan risk behavior, dan ini nggak bisa untuk penarikan selama 3 bulan. Wow ya, mulai nih akal-akalannya di sini. Terus ada lagi nih, gue dapet ya 5 cara untuk menghasilkan uang dari HOH, Heart of Hope. Ini kalian baca deh. Gue kok kayak pengen ketawa gitu ya. Isinya cuma ngundang dan mengajak orang. Lucu banget asli. Ada yang komen di sini ya. Dapat kabar burung. Redford akan bertahan sampai akhir bulan 11. Semoga aja migrasi lagi. Jadi kemarin dari Panda ya, migrasi ke Redford. Mungkin nanti ada aplikasi selanjutnya. Yang penting cuan. Ya itulah kata-kata para pemain Ponzi. Gak peduli duit temennya diambil, duit anggota lain diambil, enggak. Yang penting dia cuan. Mau dia merugikan orang lain gak apa-apa lah pokoknya, yang penting gua cuan, seperti itulah ya. Terus juga di sini nih ya, ada yang nanya nih, dia siapa nih, karyawan dari Redford gitu kan. Terus di komen lagi, silahkan mau berkata apa, saya hanya menyampaikan info saja mas, mau percaya nggak percaya silahkan. Tuh kata dia seperti itu ya. Komen lagi nih dia ya, udah nggak bisa heboh,
ntar kan dikabarin sama mentor masing-masing. Seperti migrasi Panda ke Redford dulu. Waduh, ini orang udah pemain Ponzi lah, kelas dewa pokoknya. Tahu nih. Atau jadi seperti ini nih. Kalau saya pribadi nggak kaget, B aja karena saya ikut HOH, bukan ikut Redfordnya. Waktu saya juga di Panda dulu disuruh migrasi aset ke Redford. Ya udah ikut aja, namanya cari cuan. Ya begitulah para pemain Ponzi ya. Intinya kalau sakit atau sikit atau si iya gitu ya, makan gitu ya, tapi makan dari sumber uang yang jelas. So mungkin itu aja untuk pembahasan Redford kali ini ya. Lucu sekali lihat komenan-komenan di grupnya dan ya trading-tradingan palsunya, manipulasinya. Ya udah jelas ini scam, penipuan. Kalian mikir arti scam itu apa sih? Scam bukan berarti tidak bisa diakses, terblokir, bukan cuy. Akses itu penipuan. Dari sini saja sudah banyak penipuan. Dari mulai diblokir akun-akun anggotanya, terus juga nggak boleh jual, menunggu, isi koinnya koin penipuan semua, itulah scam. Ya, bukan aplikasinya nggak bisa diakses kecuali para YouTuber kode referral yang bilang buktinya sampai sekarang masih bisa diakses, nggak scam. Waduh, berarti dia nggak ngerti arti scam itu apa ya. Jadi kalian jangan mau dibodohi sama orang-orang yang mencari uang dengan cara merugikan orang lain. Ya apalagi YouTuber kode referral, hati-hati. Ya mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.